menjadi berkat bagi orang-orang yang mungkin lewat di depan, tetapi juga sungguh memberkati setiap kami. Tidak ada satupun yang pulang di antara kami tanpa mendapatkan lawatan dan pesan firman Tuhan bagi tiap-tiap kami. Anak-anak kami juga berdoa dalam situasi yang berbeda, mereka sedang ibadah sekolah minggu, ialah juga Tuhan menolong mereka sehingga mereka tidak kekurangan sukacita, kekurangan semangat untuk beribadah di kelas mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu perenungan firman ini kepadamu, biarlah kuasa Tuhan yang bekerja bagi hamba-Mu ini dan juga bagi kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom. Puji Tuhan, kita boleh beribadah di tempat ini. Bagaimana suasananya Bapak Ibu? Masih nyaman ya? Puji Tuhan, sudah diperbaiki. Jadi ketika renovasi di atas, kita pindah di sini, situasi juga masih kondusif. Walaupun agak sedikit panas, walaupun sedikit agak berisik dari luar, tapi coba kita belajar dari situasi ini. Anak-anak sekolah minggu kita juga tiap minggu ibadah di bawah sini. Ada berisik, ada juga. Tapi anak-anak sekolah minggu itu semangat memuji Tuhan Bapak Ibu. Mereka semangat untuk ikut arahan-arahan dari sekolah minggu dari awal sampai akhir. Tidak terganggu hati mereka. Yang kalau anak-anak kita semangat, apalagi kita orang dewasa. Ya, justru kali mendorong kita semua berpartisipasi supaya renovasi dapat cepat selesai. Kita dukung sama-sama, kita doakan sama-sama, berpartisipasi sama-sama. Amin ya. Puji Tuhan ya. Mari kita merenungkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 4 ayat 19. Kita baca bersama-sama firman Tuhan ini, Kisah Para Rasul 4 ayat 19. Ya, sudah ketemu? 2, 3 ya. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silahkan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Silahkan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu yang adalah manusia atau pejabat pada saat itu, atau kami taat kepada Allah. Nah, kita merenungkan firman Tuhan ini di bawah satu tema, taat kepada Allah atau taat kepada manusia. Saya ingat waktu saya sekolah teologi ya, walaupun saya masih sekolah belum pendeta ya, tapi orang tua saya hanya menghargai pendapat saya gitu ya. Jadi orang Batak itu kan, kalau orang Jawa suka mas putih ya, simpan mas putih. Tapi kalau orang Batak itu, walaupun mereka miskin masih punya sedikit lah mas yang kuning itu loh. Jadi mama saya juga punya sedikit. Satu hari dia ke pesta, dia pakai kalungnya gitu ya. Ramai itu orang, ratusan, hilang kalung itu. Entah lepas gitu ya. Lalu orang-orang sekitar itu tanya aja, itu dukun tuh bisa kasih tunjuk siapa yang dapat emasnya yang hilang, nanti bisa dikembalikan. Wah, hampir tergoda nih mama saya, bilang iya ya, katanya kalau pergi ke dukun itu, kalau katanya siapa yang mendapatkan atau mengambil emas itu nanti dikasih tunjuk. Lalu dia telepon saya, katanya Ina, dia tanya aku, Ina itu anak-anak apa ya, saya kira gitu ya, saya begini, kalung saya hilang. Dan rata-rata orang itu menganjurkan saya untuk menanyakan paranormal supaya diberitahu siapa kira-kira yang mendapatkan emas itu, pasti keliling dia itulah. Gimana pendapatmu? Saya bilang tidak usah, Ma. Tidak usah. Loh, kalau tidak usah itu mahal, sayang itu. Nangis dia, sedih banget. Nanti pasti Tuhan ganti. Maksudnya akan kembali sendiri ya? Mungkin tidak kembali dengan emas yang sama, tapi bisa saja nanti pekerjaan mama diberkati Tuhan, usaha mama diberkati Tuhan, lalu bisa ganti. Begitu ya. Jadi jangan pergi ya. Akhirnya mama saya tidak pergi. Mau taat sama suara siapa? Suara kebanyakan orang atau suara Tuhan melalui saya yang satu? Tidak boleh. Lalu terakhir ini kakak abang saya yang besar lagi sakit kritis, sudah ke rumah sakit bolak-balik, tidak sembuh. Lalu adalah beberapa keluarga yang mungkin juga mengasihi dia dan ngomong, kita bawa aja ke paranormal, banyak orang sembuh di sana. Lalu kemudian saya telepon dia, ada sih rencana begini-begini, ada teman-teman yang mengasihi saya, suruh saya, ada banyak yang sembuh di sana. Gimana pendapatmu? Saya bilang jangan pergi, kita berdoa biar Tuhan kerjakan yang terbaik.
ini suara kebanyakan orang bilang, kok di sana sepuh, ayo. Tapi saya bilang, jangan pergi. Nah, Bapak Ibu, dalam kehidupan kita akan dipertemukan dengan dua suara-suara yang berbeda. Ada ekstrim kiri, ada ekstrim kanan. Nah, kita mau ikuti yang mana? Selalu akan ada dua pengaruh dalam kehidupan kita. Apakah kita akan dipengaruhi hal-hal yang baik untuk melakukan yang baik, atau dipengaruhi oleh hal yang jahat untuk melakukan hal-hal yang jahat? Apakah kita dipengaruhi oleh pengaruh-pengaruh positif sehingga kita melakukan yang positif, atau dipengaruhi oleh hal-hal negatif sehingga kita melakukan hal-hal yang negatif? Apakah kita membiarkan diri kita dipengaruhi oleh situasi di sekitar kita sehingga kita tidak bertumbuh dalam Tuhan, atau membiarkan diri kita stagnan bahkan mundur ke belakang? Ada pengaruh-pengaruh yang membuat kita, mendorong kita bangkit, ayo bangkit. Tapi pasti ada suara-suara, ada suara-suara di sekitar kita yang membuat kita itu lemah, mundur, supaya kita menjadi orang yang rusak, bukan menjadi orang yang baik. Pasti ada situasi kehidupan, suara-suara dari keluarga kita, sekitar dunia kerja kita, yang membuat kita berpikir tuh sempit, becik. Akhirnya kita tidak berpikiran jauh ke depan, tidak belajar memikirkan hal yang kekal lagi dalam kehidupan kita. Pasti banyak. Ada yang buat kita akhirnya menjadi tidak percaya diri, pasti ada pengaruh itu. Tapi pasti ada satu pengaruh buat kita percaya diri juga. Termasuk firman Tuhan pada hari ini. Ada satu kuasa, ada satu suara yang ingin membuat kita taat kepada manusia. Manusia dengan segala pikirannya. Tapi juga ada satu kuasa, ada satu situasi yang membuat kita mendengarkan suara yang lain, yakni suara Tuhan. Ilustrasi saya ambil tidak jauh-jauh dari firman Tuhan yang kita baca belakangan ini. Beberapa waktu lalu kita sampai di pembacaan Yesaya 36. Itu Raja Hizkia. Jadilah pasal 36 itu satu riwayat, satu kisah di mana Sanherib itu Raja Asyur sudah mengalahkan banyak wilayah, menaklukkan banyak wilayah menjadi daerah kekuasaan dia, termasuk Yehuda, ya itu Israel, itu bagian dari Israel. Tapi dari Yerusalem masih bagian dari Israel juga. Dia ingin taklukkan juga, dia ingin kuasai juga, ya. Jadi waktu itu udah kepemimpinan dari Hizkia ke-14 tahun itu. Nah, jadi Asyur itu berusaha ingin merebut, ingin menjajah, ingin mengambil alih Yerusalem menjadi daerah kekuasaan dia. Tapi ketika suara ini mulai desas-desus sana sini bahwa Yerusalem akan ditaklukkan, Raja Hizkia ini mengasihi Tuhan, beriman kepada Tuhan. Lalu dia bilang sama umat Israel, jangan takut ya umat Israel, jangan gentar ya, Tuhan pasti menolong kita. Lega hati umat Israel. Ini suara Tuhan. Tetapi Asyur, Raja Asyur tidak mau bahwa umat itu percaya diri bahwa mereka akan menang. Maka diputuslah pegawai-pegawainya atau perwira-perwiranya atau budaknya. Salah satu disebut itu juru minum. Tugasnya apa? Tugas juru minum ini adalah mengintimidasi, menakut-nakuti, mengejek, merendahkan, menghina. Bagaimana supaya umat Israel ini gak percaya diri, bahkan akhirnya iman mereka goyah kepada Tuhan. Maka mereka ngomong kepada umat Israel, kamu jangan mau ya, kalau satu saat dibilang Hizkia lagi, jangan takut, Tuhan pasti menolong, jangan percaya ya. Kalaupun kalian dibujuk supaya tak percaya Tuhan, jangan percaya ya. Gak mungkin lah kalian akan menang. Coba lihat, aku sudah menaklukkan beberapa wilayah, beberapa negara. Barusan Samaria baru saya taklukkan. Tidak ada ilah dari negara manapun yang sanggup menolong negara-negara itu. Nah, kamu Yerusalem kecil, Allah kamu juga tidak akan sanggup menolong dan meluputkan kalian. Dengan kata lain, Asyur memposisikan dia, Sanherib ini, raja, memposisikannya sebagai Tuhan yang tidak bisa dilawan.
menyamakan posisi dia dengan kuasa Tuhan yang tidak bisa digagalkan. Ini kesombongan Raja Asyur. Maka dalam bagian itu kalau kita baca, di situ luar biasa. Cara yang paling mutakhir yang diserang, yang dibuat jadi serangan oleh juru minum, dia ngomong gini, hey, salah satu perwira yang paling kecil, yang paling lemah dari Raja Asyur saja kamu gak mungkin bisa lawan. Lah apalagi ratusan perwira hebat yang sudah tangkas berperang, yang udah mahir berperang, gak mungkin bisa kamu lawan, pasti kamu keok, pasti kamu kalah telak. Jadi sebelum kalian lebih hancur, lebih baik kalian menyerah sekarang. Pada kondisi itu, ternyata sebelumnya Hizkia ngomong sama umat Israel, kalaupun mereka ngomong apa, diam ya, jangan jawab ya. Mereka diam, umat itu diam, mereka nggak jawab. Tetapi diam-diam Raja Hizkia ini mengoyakkan pakaiannya. Dia bergabung dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia sedih bahwa Tuhan yang disembah oleh umat Israel diolok-olok dan direndahkan. Dia sedih karena umat itu dihina, umat itu diperdaya, umat itu diberikan suara-suara sumpah supaya tidak percaya Hizkia, supaya tidak percaya Tuhan. Umat itu kepercayaannya mereka serang. Maka dia berdoa. Diam-diam dia memanggil tua-tua dari umat Israel. Mereka berdoa atas situasi ini. Diam-diam dia pergi menemui Nabi Yesaya. Nabi, kami sedang diancam. Kami mendapatkan omongan seperti ini, intimidasi seperti ini. Apa yang harus kami lakukan? Nabi Yesaya mendapat suara dari Tuhan. Jangan takut, ambil waktu berdoa, Tuhan akan meluputkan kalian. Ini ada dua suara. Suara Tuhan melalui Nabi Yesaya yang mereka dengarkan, mereka berdoa, atau mereka langsung menyerahkan diri baik-baik kepada Asyur sehingga gak perlu banyak korban. Mana yang mereka harus pilih? Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekalipun pada faktanya ada bukti yang bicara bahwa Raja Asyur adalah raja yang hebat, raja yang sudah berhasil merebut berbagai kota, berbagai negara. Bukti menunjukkan bahwa mereka punya alat perang yang hebat, punya perwira perang yang luar biasa. Itu bukti. Lalu mereka mau ikut yang mana? Kalau pakai logika manusia, mungkin mereka pikir percuma kita berdoa. Sudahlah, daripada kerugian banyak, mending kita menyerah baik-baik tanpa harus pertumpahan darah. Tapi Nabi Yesaya bilang, kalian berdoa. Mereka berdoa bersepakat. Tidak masuk akal dengan berdoa mereka akan luput. Mereka berdoa dan mereka luput. Ketika juru minum itu pulang ke negerinya, Alkitab mengatakan ada perang saudara antara Raja Asyur dan raja itu dikalahkan oleh perang saudara. Sebelum mereka menyerang Yerusalem sudah ada perang duluan. Maka Asyur tidak jadi menaklukkan Yerusalem. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari sini kita belajar bahwa untuk taat kepada Tuhan itu memang dibutuhkan keberanian Bapak Ibu. Dibutuhkan iman yang besar, komitmen yang besar, karena tantangannya juga besar, godaannya juga besar. Tetapi lihat tadi, ketaatan Hizkia berbuah manis. Ketika mereka berdoa, mengandalkan Tuhan, mendengarkan suara Tuhan lewat Yesaya, maka mereka pun luput. Yang kedua, kita belajar dari ketaatan Daniel. Kita tahu kisah Daniel. Ya. Daniel adalah salah satu tokoh Alkitab yang sangat dikenal karena kekonsisten dia sangat konsisten untuk taat kepada Tuhan. Itu sangat terkenal ketaatan Daniel. Kita ingat ketika di dalam istana dia disodorkan makanan-makanan dan dipersembahkan kepada dewa, makanan yang enak, yang lezat.
tapi dia memilih untuk memakan makanan sederhana. Ya, dia berkomitmen untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan Nebukadnezar yang juga dipersembahkan kepada dewa. Lalu ketaatan yang berikut, ketika ada satu perintah yang dikeluarkan di dalam negeri Babel, bahwa setiap orang, baik orang Babel dan juga orang Israel yang ditawan di Babel, mereka wajib menyembah patungnya Nebukadnezar. Ketika maklumat itu dikeluarkan, semua negeri Babel menyembah patung. Bahkan ada sebagian dari orang-orang Israel yang juga tergoda menyembah patung itu. Tetapi ketika Daniel mendengarkan maklumat itu, pengumuman itu, dia pulang. Dia pulang ke rumahnya. Dia naik ke atas soto rumahnya. Dia berdoa. Dia memuji Tuhan 3 kali sehari. Seperti yang biasa dilakukan. Jadi ancaman dari negeri, dari raja, dari pemerintahan pada waktu itu, supaya dia tidak beribadah kepada Allah, tidak menyembah Allah Yahweh, dia tidak lakukan, Bapak Ibu. Dia tidak setuju menyembah patung Nebukadnezar, tetapi dia terus mau taat dan taat menyembah Allah Yahweh. Dan kalau itu ketahuan dia menyembah Allah, kalau dia ketahuan tidak setuju menyembah patung Nebukadnezar, maka hukumannya adalah hukuman mati. Dan pada saat itu kita perhatikan Daniel ketahuan menyembah Allah, tapi Daniel, saya percaya dia tahu bahwa Allah punya cara melindungi dia, Allah punya cara menyertai dia. Maka ketika dia masukkan ke dalam penghukuman pada waktu itu, malaikat Tuhan datang melindungi dia. Dia tidak, bahkan sehelai rambut pun tidak ada yang terbakar. Itu cara Tuhan. Nah, dari sini kita belajar, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Daniel dari yang kelihatan begitu remeh hal kecil, dia belajar taat kepada Tuhan. Perkara makanan saja dia mau taat kepada Tuhan. Sampai ketika itu menyinggung hal yang sangat esensial dalam keimanannya. Kalau kamu gak sembah patung Nebukadnezar, kamu mati. Tapi dalam hal itu pun Daniel taat. Lalu ini hal yang perlu kita pelajari, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Belajar taat karena kita yakin Tuhan kita berkuasa melindungi kita, menyertai kita, dan meluputkan kita, memberkati kita dengan caranya. Nah, sekarang kita masuk ke tokoh yang berikut, Petrus dan Yohanes yang kita renungkan hari ini. Kisah ini kita renungkan 2 kali berturut-turut dalam bulan ini, sehingga saya tidak terlalu banyak menceritakannya. Tapi sedikit merefresh pikiran kita, bahwa minggu-minggu lalu kita belajar bagaimana Petrus dan Yohanes pasca kebangkitan itu begitu getol, begitu rajin bersemangat melayani Tuhan, memberitakan kabar baik, sampai-sampai ada satu orang lumpuh yang disembuhkan. Dan itu gempar, dan itu menjadi alat di tangan tua-tua Yahudi, para orang-orang Farisi untuk memperkarakannya ke bidang hukum, memperkarakannya, menjebloskannya, memenjarakannya. Dan ketika di sidang ternyata Rasul Petrus dan tidak ditemukan kesalahannya, maka mereka dilepaskan. Tapi dengan satu ultimatum, kamu gak boleh lagi melayani, membawa nama Yesus. Kamu gak boleh lagi berkhotbah keliling, mengajar keliling, memakai nama Yesus. Kamu gak boleh menyembuhkan siapapun dengan memakai nama Yesus. Tapi jawaban Petrus Yohanes, silahkan kamu pertimbangkan, kira-kira kepada siapa kami harus dengar? Kepada suara kamu? Memang saya tahu kamu adalah pejabat yang punya jabatan, yang punya kuasa pada saat ini, tinggi, menteren. Tetapi saya mengambil keputusan untuk taat kepada Tuhan, bukan kepada kamu. Sekalipun aku tahu konsekuensi ketaatan kepada Allah, mungkin aku akan dipenjarakan kembali. Tapi sekalipun aku dipenjarakan, bahkan sekalipun aku harus disalibkan dengan kepala terbalik sekalipun, aku tetap akan taat kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah komitmen iman yang luar biasa. Bagaimana dengan kita? Dalam hidup kita, kita akan selalu diperhadapkan dengan 2 kondisi ini, Bapak Ibu. Mau taat sama Tuhan atau mau taat sama manusia? Tuhan bilang, kuduskanlah hari Sabatku, tiap minggu ibadah ya.
Tapi dunia bilang, tidak usah ibadah, kamu kan sibuk. Nanti ada keuntunganmu yang berkurang, uang lemburmu hilang. Tuhan bilang, melayanilah. Tapi dunia bilang, kenapa nggak istirahat saja? Kamu kan terlalu sibuk di dunia kerjamu, di pendidikanmu. Mana ada waktu melayani lagi? Tuhan bilang, kuduskanlah dirimu sebab aku kudus. Tapi dunia bilang, jangan sok kuduslah. Gak apa-apa juga merokok. Gak apa-apa juga pegang judi sekali-sekali. Gak apa-apa juga ke tempat-tempat yang tidak benar, prostitusi sekali-sekali. Selagi kamu kan masih orang dunia, masih manusia, ya udah puaskanlah nafsumu dulu, nanti baru bertobat. Jangan mau dikekang. Tuhan bilang tidak boleh cerai, tapi dunia bilang, manusia bilang boleh cerai. Kalau kamu nggak cocok, ya cerai saja. Tuhan bilang sekali pernikahan satu seumur hidup. Dunia bilang nggak apa dua, nggak apa tiga, yang penting suka sama suka. Tuhan bilang sama anak-anak, anak-anak hormati orang tuamu ya, sayangi orang tuamu, taati orang tuamu. Tapi manusia bilang, gak apa-apa berontak sama orang tua. Tuhan bilang para suami sayangi istrimu, tapi dunia bilang gak apa-apa, tampar aja sesekali biar dia kapok. Tuhan bilang istri tunduk sama suami, tapi manusia bilang tanduk suamimu, lawan suamimu, jangan mau diperdaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak contoh-contoh yang lain. Termasuk dari si janda miskin, kita akan belajar. Tuhan bilang jelas dalam perjanjian lama, bahkan juga dalam perjanjian baru, bawalah persembahanmu ke rumah Tuhan, supaya ada perbendaharaan, uang berbagi rumah Tuhan. Dan ingatlah, yakinlah lumbung-lumbungmu akan kupenuhi. Mendengar firman Tuhan ini, pikiran manusia pakai hitung kali bagi kurang. Wah, kalau saya mau persembahan kepada Tuhan, uang saya sedikit. Wah, saya miskin. Biar saja orang-orang yang punya uang saja yang kasih persembahan. Kan malu kalau bikin di warta ada yang kasih 10 juta, lah aku hanya kasih 20.000, malu. Pikiran manusia berkata demikian, maka kita akhirnya diam dan pasif. Saudara yang dikasihi Tuhan, tapi janda itu pada masa Tuhan Yesus dia sedang ibadah di bait Allah. Ada kegiatan memberi persembahan ke peti, persembahan yang disiapkan di bait suci pada waktu itu. Ada Tuhan Yesus di situ mengamati. Dengan sukacita para pemungut cukai, para umat memberi persembahan. Pemungut cukai pasti jumlah besar dong persembahannya. Mereka pejabat, mereka itu petugas kayak menteri keuangan. Mereka tuh banyak uang lah. Si janda ini miskin. Dia hanya punya uang 2 peser 1 duit. Kalau dihitung-hitung, kan ada pemungut cukai yang banyak uang, biarlah mereka kasih persembahan. Tapi Alkitab mencatat si janda itu maju. Maju dengan iman, maju dengan sukacita. Dia masukkan ke peti persembahan 2 peser 1 duit. Tuhan lihat, Tuhan memuji. Pemungut cukai dan orang banyak memberi banyak dipuji oleh Tuhan. Tapi si janda yang memberikan hanya 2 peser 1 duit juga dipuji Tuhan. 1 peser itu Bapak Ibu 1/8 1 sen. Kalau dibawa ke kurs dolar, dia 1/8 dari $1. Katakanlah $1 16.000, maka 1/8 dari 16.000 itu hanya 2.000. Tetapi menarik, dia berikan 2 peser. 2 peser berarti menjadi 4.000 rupiah. Sekarang loh, kalau di kurs sekarang, dia bawa 4.000, maju ke peti persembahan, karena memang itu yang dia punya. Dia tidak mau. Dan Alkitab bilang sebenarnya 4.000 itu kalau dia pulang dipakai untuk makannya hari itu, untuk membelikan nasi uduk harga 3.000. Tetapi dia berikan, dia tahu itu bagian dari ketaatan dia kepada Tuhan.
Dan dia percaya, aku berikan ini, aku tidak akan mati. Tuhan punya cara mengurus nafkah saya di sepanjang hari ini. Dan saya yakin si janda itu dipelihara Tuhan. Bapak Ibu, kita sedang renov ya. Lalu di rumah saya ngomong-ngomong sama anak-anak. Saya bilang, kalian juga kasih dong persembahan untuk renov. Mama ini mama baiklah. Dari mana uang kami? Kan mama udah kasih kamu tiap bulan uang saku. Ya buat uang jajan sekolah. Ya kalau mama kasih aku 300.000 baik dikurangi 50, 350 mana cukup, beli apa sebulan 350.000? Saya bilang, kamu belajar memberi. Tuhan berjanji, mungkin sekarang kamu gak dapat, tapi Tuhan bilang siapa yang memberi bagi pekerjaan Tuhan, Tuhan penuhi lumbung-lumbung. Mungkin bukan sekarang, tapi lain waktu. Maka walaupun dikondisikan mereka memotong 50.000 dari uang saku 300.000. Berapalah harga 50.000 dibandingkan dengan orang persembahan 10 juta, 5 juta, 1 juta, kecil tidak berarti. Tetapi ingat, si janda itu hanya memberikan 4.000 untuk konteks sekarang. Tapi Tuhan Yesus bilang, besar imanmu, besar ketaatanmu, teladani si janda itu. Si janda itu mau berpartisipasi. Si janda itu mau berpangku tangan dan pasif, karena dia tahu itu salah satu bagian dari ketaatannya kepada Tuhan. Maka saya selalu menghimbau sebagai gembala jemaat bersama dengan Musa, dengan tim renovasi, besar kecil itu selalu urusan belaka. Tetapi hati yang mau memberi untuk Tuhan, itu yang Tuhan puji dari kita. Jadi mari membuang pikiran kita, biarlah hanya orang tertentu yang punya uang, itu kita harus singkirkan. Tapi harus ngomong, saya juga dipanggil untuk terlibat dalam renovasi ini. Pembangunan rumah Tuhan ini bukanlah pikiran manusia, tapi pikiran Tuhan, perintah Tuhan bagi kita. Mari kita berpartisipasi. Sedikit kecil, sedikit banyak. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 1 Yohanes 3:24 mengatakan, dan inilah perintahnya, supaya kita percaya akan nama Yesus. Kita percaya kepada nama Yesus, itu perintah Tuhan. Dan buah dari percaya kepada nama Yesus itu ada buah-buah roh. Kita menjadi murah hati. Kita menjadi orang yang hidup dalam kemurahan, kejujuran, kekudusan, dan lain sebagainya. Kemudian perintah yang kedua apa? Supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Saling mengasihi adalah perintah dari Tuhan. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama, itu inti dari seluruh hukum Tuhan dalam Alkitab. Mengasihi sesama, mengasihi istriku, Bu kasihi suamimu, Pak kasihi istrimu, anak-anak kasihi orang tuamu. Semua kita mari saling mengasihi. Mari juga mengasihi gereja ini. Mari mengasihi pelayanan di tempat ini. Bapak Ibu, taat atau tidak, itu akan selalu diperhadapkan dalam kehidupan kita. Tapi jangan kita memakai hitung kali kurang dan bagi untuk taat. Taat selalu akan menjadi diberkati. Taat tidak ada kerugiannya. Taat itu adalah harga mati bagi kita orang percaya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita. Terima kasih untuk firman-Mu yang kami renungkan, yang kami dengarkan pada saat ini. Ajar kami untuk